Kita akan melakukan sinematik dengan lagu Gam 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 Piara. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Dorongan dari iman itu yang memberikan kepada kita perintah untuk berbuat baik dalam kehidupan. Mata diminta melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut berkata yang baik. Itu ada nanti ayatnya di Quran. Makanya ngajinya yang total. Misal mata nih, Quran surah 24, surah Cahaya An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kalau imannya dilatih dengan kuat, nanti iman itu punya transmisi gelombang. Masuk lewat fisik, kita dibimbing fisik untuk melihat. Masuk ke mata melihat. Qul lil mu'minina. Sampaikan, katakan Muhammad SAW kepada setiap insan beriman. Tuh, yang ada imannya. Yaghuddu min absarihim. Bila iman itu masuk ke dalam mata, maka iman akan menjaga mata supaya melihat yang baik-baik saja. Yang tak layak dilihat, iman akan berkata, palingkan. Makanya mata itu punya pandangan standar iman, punya pandangan standar yang bukan beriman. Sehingga nampak bagi kita ukuran. Coba kalau kita beriman itu kan, pakaian itu nggak semuanya bisa dilihat. Pak, Bu, nggak semua bisa dilihat. Bagi orang yang tidak beriman, pakaian terhormat itu banyak ragamnya. Aurat terbuka pun mungkin biasa karena nggak ada iman. Bagi orang beriman tidak, imannya mengatakan palingkan, itu dilarang. Ada batas yang harus dilihat. Jadi kalau di tempat lain tertentu misalnya, ada yang mengatakan itu biasa saja, itu pakaian terhormat untuk mereka. Iya, karena nggak ada imannya. Nah bagi orang beriman itu standarnya apa? Standar iman. Itu yang menentukan hubungan kita dengan Allah. Makanya ada aturan dan ada hikmah di dalamnya. Coba kalau antum lihat tayangan-tayangan misalnya, lihat gambar di YouTube atau misalnya tayangan dan sebagainya, ada terbuka aurat. Iman itu pasti otomatis bekerja. Kalau imannya kuat, palingkan. Kadang dia istighfar, astagfirullah, palingkan. Dan gak ada yang terlambat. Gak ada lisan istighfar mata gak berpaling, astagfirullah. Salah ini. Gak ada. Wasari'u ila maghfirah, cepat dia istighfar. Demikian masuk ke lisan juga begitu. Itu imannya dulu sebelum lisannya. Ya, Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu. La yasra qaumin qaum. Lisan orang beriman itu tidak mudah mencela. Ini semakin tinggi imannya, semakin baik kosakatanya karena isi hatinya baik semua. Nah, kalau sudah menemukan yang baik itu susah mencari kosakata yang kotor. Al-Hasan cucu Nabi tahu? Radhiyallahu ta'ala anhu. Nggak tahu cucu Nabi. Kalau kenal mungkin nggak kenal, tapi nggak tahu itu nggak mungkin itu. Cucu Nabi. Al-Hasan dan Al-Husain pernah dengar ya? Kami di pesantren itu membuka ruang tunggu ada 2, kanan dan kiri. Di pesantren yang sedang kita bangun. Kami berikan namanya 2 cucu Nabi, Al-Hasan dan Al-Husain. Dan setiap tempat ada bangunannya, di situ ada edukasinya. Kenapa dinamakan Al-Hasan? Di situ ada sejarahnya, siapa beliau dan sebagainya. Dan seterusnya. Al-Hasan itu punya anak. Kalau ingin melihat perilaku yang paling mirip dengan Nabi, itu Al-Hasan. Kalau ingin melihat wajah yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, itu Al-Husain. Makanya belajar sejarah, bagaimana akhlaknya Al-Hasan Ibn Ali ya bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Belajar sejarah. Itu diantara yang paling dekat dengan Al-Quran, yang lisannya paling lembut. Lembut. Masya Allah. Jadi sedang jalan dengan anaknya di masa fitnah kubra. Itu ada orang caci maki. Dalam satu riwayat, atau kama waqa, Allahu a'lam bis-shawab, sedang jalan dicaci maki. Begitu dicaci maki, kan ada satu masa fitnah kubra itu, ada fitnah yang sangat besar, sampai orang berani mencaci maki cucunya Nabi SAW. Dan itu terkenal orang soleh. Beliau diam.
Anaknya berkata kepada ayahnya, abati lima lam tarud, atau kama qala, ayah, kenapa enggak dijawab? Maksudnya enggak diklarifikasi. Bahwa enggak benar demikian. Apa jawabnya? Wala adri kaifa arud. Bapak tuh enggak tahu cara jawabnya bagaimana. Sebab nyari kata-kata yang untuk membalas itu enggak menemukan dalam hatinya, dikhawatirkan takut menyakiti orang yang menyakitinya. Itu yang sering saya katakan, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kalau sama-sama mencela ya sama-sama kotor kan. Nah beliau itu mencari ke dalam hatinya sampai nggak menemukan kata-kata kotor atau sekedar untuk mengatakan saya tidak seperti yang Anda sampaikan. Karena khawatir kalimat itu justru menyakiti orang yang sedang menyakitinya. Itu Al-Hasan. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara.